Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, kita berjumpa kembali dengan podcast Saga yang kali ini mengusung tema perlukah perjanjian pranikah atau prenuptial. Untuk itu kita telah mendatangkan seorang narasumber yang memang ahli di bidangnya, Ibu Wulansari. Assalamualaikum Ibu Wulansari. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih ini sudah bersedia bergabung dengan kita di podcast Saga. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih sudah diundang untuk menghadiri podcast Saga yang sudah sangat luar biasa subscribernya. Terima kasih. Nah, sahabat keluarga tentu ingin tahu lebih lanjut dengan Ibu Wulansari SHMH yang sehari-hari beliau ini adalah tenaga ahli Pemprov DKI Jakarta yang bertugas di Dinas PPAPP utamanya di UPT P2 TP2A. Kita saksikan yuk berikut ini Viti Ibu Wulansari. Sahabat keluarga, kita sudah kenalan nih dengan Ibu Wulansari yang sehari-hari kita panggilnya Mbak Wulan karena masih muda. Iya, ini betul, Mbak Ibu. Wulan. Jadi Mbak Wulan, kita nih mau berbincang-bincang terkait dengan prenuptial atau perjanjian pranikah karena banyak nih penonton podcast Saga yang meminta kami untuk menghadirkan tema ini. Oke. Sebetulnya perlukah membuat prenuptial atau perjanjian pranikah ini, Mbak Wulan? Iya. Nah, itu ya Ibu Kadis dan juga para pemirsa, sahabat keluarga, tentu saja untuk bisa menentukan perlu atau tidak itu kembali lagi kepada para pihak atau pasangan masing-masing apakah perlu membuat atau tidak, karena berkaitan dengan perjanjian pranikah ini perlu dulu ada refleksi begitu ya dari masing-masing pasangan. Perjanjian ini merupakan kebutuhan atau hanya keinginan semata, karena sekarang lagi banyak nih Bu viral gitu ya. Betul, selebgram yang akhir-akhir ini memang perjanjian pranikah ini menjadi booming karena beberapa selebgram dan artis-artis yang itu di posisi yang memang menjadikan perjanjian pranikah ini sebagai bagian daripada yang dirasa perlu untuk dilakukan gitu. Nah, perbedaan kebutuhan dan keinginan ini penting untuk direfleksikan kepada masing-masing pasangan gitu karena sangat berbeda-beda tentunya Ibu. Nah, sahabat keluarga, perlu tidaknya ini berulang lagi kepada yang akan menjalankan pernikahan. Untuk itu, untuk menentukan perlu atau tidaknya, mari kita kupas lebih lanjut lagi. Sebenarnya apa sih perjanjian pranikah itu atau prenuptial agreement itu apa sih, Mbak Wulan? Iya. Jadi apa sih perjanjian pranikah itu gitu ya. Nah, kebetulan saya backgroundnya hukum Ibu, jadi saya akan menjawab dari aspek hukum tentunya. Dan dalam hukum Indonesia itu sebenarnya tidak dikenal istilah pranikah atau perjanjian pranikah gitu ya. Di dalam hukum kita itu tertuang dalam berbagai aturan perundang-undangan itu dikenal adalah perjanjian perkawinan gitu. Nah, ini tentunya perjanjian perkawinan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 139 sampai 154. Nah, terus juga di Undang-Undang Hukum Perkawinan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di sini nomenklaturnya atau istilahnya disebutnya perjanjian perkawinan. Nah, ketika ditanya apa sih perjanjian perkawinan, di dalam peraturan perundang-undangan tersebut
menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah satu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak, dalam hal ini adalah pasangan, baik itu calon suami istri maupun yang sudah punya menjalankan relasi perkawinan. Ini saya nanti akan kupas ya Bu terkait dengan ini, bahwa ketika mereka sudah melakukan kesepakatan, dibuat secara tertulis, di notaris dan juga didaftarkan di pencatatan perkawinan, itu yang disebut sebagai perjanjian perkawinan yang diatur dalam aturan hukum positif kita. Nah, memang ada pergeseran nih Bu dari perjanjian perkawinan ini yang tadinya istilahnya memang dikenal pranikah gitu, karena memang pengaturannya dulu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian yang dilangsungkan itu hanya memang dibuat sebelum perkawinan gitu. Tapi Jadi namanya perjanjian pernikahan, tapi dilakukan waktu dulu sebelum perkawinan. Betul. Ah. Nah, itu memang baru berubah itu setelah tahun 2015. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 tahun 2015. Di situ baru ada pelebaran waktu ya Bu ya, yang tadinya di peraturan KUH Perdata maupun di Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa dalam membuat perjanjian perkawinan itu adalah sebelum perkawinan. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dirubah adanya perluasan dari masa pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri gitu. Nah, sahabat keluarga, ada satu poin yang kita dapatkan dari Mbak Ulan barusan, bahwa ada dasar hukumnya, tetapi istilah di dalam hukum positif kita itu sebenarnya perjanjian perkawinan yang dibuatnya saat ini bisa sebelum dilakukan perkawinan ataupun sesudah dilakukan perkawinan. Hal ini dimungkinkan tenggang waktunya diperlebar ini karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu. Nah, ini kita sudah tahu ya beberapa poin. Nah, sekarang ini Mbak Ulan ya, kita sudah tahu ini dasar hukumnya memang ada, istilahnya ada. Sebenarnya yang diatur ya di dalam perjanjian perkawinan yang dibuatnya bisa pra perkawinan maupun pasca perkawinan itu sendiri, itu apa saja yang diatur biasanya itu ya, lingkupnya? Nah, ini pertanyaan sangat menarik Bu, karena memang lagi-lagi ada pergeseran begitu ya Bu ya. Jadi pada saat sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, perjanjian perkawinan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan ini hanya mengatur harta kekayaan saja yang diatur oleh perjanjian perkawinan ini, yang di dalamnya tentu saja berkaitan dengan harta-harta yang sudah dipunyai oleh masing-masing pasangan, ataukah juga harta yang nanti akan hadir gitu ya setelah perkawinan itu berlangsung. Nah, jadi memang itu pengaturan awalnya, tetapi setelah lahir Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di situ ada kalimat yang sebenarnya dalam pasal tersebut menjadi ditafsirkan itu selain daripada harta kekayaan dapat membuat perjanjian lain yang itu tentu saja berdasarkan daripada kebutuhan masing-masing pihak, tetapi tidak bertentangan. Hal-hal yang ditentukannya itu tidak bertentangan dengan aturan hukum, aturan agama, dan juga kesusilaan. Itu Bu, kurang lebih. Antara lain apa ya? Jadi penasaran kan sahabat keluarga, selain harta kekayaan, apa ya kira-kira yang tidak bertentangan dengan aspek-aspek agama, kesusilaan, dan juga hukum positif tadi yang biasanya dimasukkan di dalam perjanjian pernikahan ini, apa tuh Mbak Ulan? Iya. Nah, hal-hal yang diatur di luar daripada harta kekayaan ini biasanya adalah penegasan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Ada banyak yang sebenarnya akhir-akhir ini menuangkan berkaitan dengan bahwa para pihak tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu juga sebenarnya bisa diatur Ibu. Iya. Nah, itu salah satu poin yang biasanya tertuang dan
memang sebenarnya sudah ada undang-undangnya ya yang memang mengatur bahwa tidak boleh melakukan perjanjian atau tidak boleh melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Namun di dalam perjanjian perkawinan, karena itu adalah poin yang menjadi kesepakatan utama gitu ya dari masing-masing pihak, itu harus dituangkan. Terus juga berkaitan dengan asas monogami ya Bu ya. Nah ini bahwa dalam perjanjian perkawinan dituangkan saya tidak mau dipoligami. Nah itu juga biasanya dituangkan. Atau juga berkaitan dengan pengaturan hak asuh yang memang ini sering terjadi perdebatannya berkaitan dengan konflik rumah tangga pasca perceraian atau ketika dalam proses perceraian. Itu adalah poin-poin yang biasa dituangkan dalam posita atau petitum dalam ini ya Bu ya, dalam istilah hukum. Ketika melakukan gugatan ke pengadilan, itu yang biasanya dimohonkan kepada hakim dan biasanya menjadi hal-hal yang sering diperdebatkan. Nah itu biasanya dituangkan dalam perjanjian perkawinan agar ketika memang ada konflik yang berujung kepada perceraian, sebenarnya hal-hal tersebut sudah disepakati di awal. Nah, sahabat keluarga, setelah mendengar tadi penjelasan Mbak Ulan, kita jadi tahu apa saja sebenarnya ya ruang lingkupnya yang berevolusi ini, atau bahkan mengalami perkembangan yang tadinya hanya mengatur harta kekayaan, tapi juga sekarang mengatur hal-hal yang dianggap perlu jika terjadi sesuatu atas pernikahan tersebut. Jadi sebenarnya semacam mitigasi pernikahan itu sendiri. Tentu setiap pernikahan diniatkan untuk langgeng, untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah selamanya. Namun demikian, jika hal tersebut tidak dapat tercapai dan terjadi sesuatu di dalam pernikahan itu sendiri, maka mitigasinya itu sudah disiapkan sejak awal agar tidak terjadi keributan-keributan yang tidak diperlukan atau keributan yang tidak perlu, apalagi sampai di media, sampai di pengadilan dan sebagainya, karena sejak awal sudah dipersiapkan atau dimitigasi. Nah, kita kembali ke narasumber kita, Mbak Ulan. Nah, Mbak Ulan, ini tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya, tapi saya kira contoh-contoh lain ini sekarang ini kan sudah berkembang, zaman sudah berkembang, harta benda itu juga sudah berkembang. Kalau yang lalu barangkali kita hanya mengenal istilah aset bergerak, aset tidak bergerak. Sekarang ini aset itu sudah ada juga aset digital misalnya, betul. Yang itu tidak kalah menarik dan luar biasa jumlah nilai asetnya, aset digital ini. Nah, dalam perkembangan zaman semacam ini, juga dalam perkembangan aktivitas anak-anak muda saat ini, kira-kira hal apa saja ya yang perlu untuk memitigasi sebuah keluarga ini agar tidak terjadi keributan-keributan yang tidak diperlukan apabila terjadi sesuatu. Jadi lingkupnya ini apa saja ya Mbak Ulan kira-kira? Betul. Ya, terima kasih Ibu. Nah, ini sejalan nih dengan hari ini banyak sekali gitu ya yang kita dapati informasinya bahwa untuk membuat perjanjian perkawinan ini, selain tadi ada harta kekayaan dan juga diperbolehkan untuk menuangkan perjanjian lain gitu ya, ataupun ruang lingkup yang lain, biasanya diatur tadi Ibu tepat sekali mencontohkan terkait dengan aset digital, karena ada yang memang menuangkan di dalam perjanjian perkawinan bagaimana kemudian di dalam perjanjian perkawinan tersebut disebutkan bahwa suami ataupun istri masing-masing dapat mengetahui berkaitan dengan password ATM, password media sosial begitu ya, yang itu tentu password saja YouTube ya YouTube, betul, Instagram dan sebagainya. YouTube dan sebagainya yang dirasa memang biasanya itu menjadi hal yang sangat private atau masing-masing merasa bahwa itu adalah bagian yang tidak perlu diinformasikan kepada pasangan, tetapi ketika masing-masing pasangan lagi-lagi merasa perlu hal tersebut, itu adalah bagian yang harus dibuka gitu ya dalam berumah tangga. Dan tentu saja ini meminimalisir konflik ya, karena tadi ketika tahu masing-masing medsosnya, apalagi sih yang aku tutupin, kan kesannya seperti itu ya. Jadi memang boleh dituangkan di dalam perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan, aturan agama maupun kesusilaan gitu.
Baik Mbak Ulan. Nah, sahabat keluarga, baik para orang tua maupun para calon orang tua ataupun para calon pengantin, kita cermati berbagai penjelasan dari Mbak Ulan ini agar kita bersama-sama dapat memahami sebenarnya seperlu apa membuat prenuptial agreement atau perjanjian pranikah atau perjanjian pernikahan tepatnya, dan kemudian apa saja yang bisa diatur di dalam perjanjian tersebut. Ini ternyata range-nya itu sangat luas ya, sangat luas sekali. Tidak hanya menyangkut harta, bisa juga menyangkut perilaku. Jadi perilaku ketika melakukan pernikahan. Saya nggak mau lo digebukin, saya nggak mau lo dibentak-bentak misalnya semacam itu. Jadi tindak kekerasan itu kan tidak hanya tindak kekerasan fisik, tapi psikis itu juga jauh justru lebih berpengaruh terhadap kehidupan ya berkeluarga. Kemudian pengasuhan, pola pengasuhan misalnya, pola pengasuhan anak dan sebagainya. Ini semua bisa dituangkan. Nah, kita kembali lagi ke narasumber kita, yaitu Mbak Wulansari. Mbak Wulan, kalau tadi kita sudah berbincang seberapa perlu, apa saja, dan kemudian untuk perkembangan saat ini ya, dari yang Mbak Wulan amati, itu sepenting apa sih perjanjian pernikahan itu? Iya, Bagi calon pengantin ya khususnya. betul. Jadi memang berkaitan dengan sepenting apa perjanjian perkawinan ini, tentunya balik lagi kepada kebutuhan tadi, karena penting dan tidak penting itu kembali kepada bagaimana pasangan ini melihat manfaatnya berkaitan dengan perjanjian perkawinan ini. Jadi kalau kita lihat penting atau tidak, kita bisa lihat dulu nih banyak tidak dari manfaat-manfaat perjanjian perkawinan ini yang akan diterima oleh pasangan tersebut, karena masing-masing pasangan kadang merasa oh itu tidak penting, karena biasanya di perjanjian perkawinan mengatur tadi ketika mengaturnya adalah harta kekayaan, pola asuh, dan juga hal-hal yang dirasa itu biasanya menjadi konflik. Tidak perlu karena kami contoh sudah menjalani sebelum menikah itu sudah sesuai dengan hal-hal yang memang menjadi kesepakatan. Tetapi ada juga pasangan yang sudah pada saat pacaran baik-baik saja, tetapi ketika sudah menikah ingin ditegaskan dalam perjanjian perkawinan begitu. Nah, itu menjadi penting untuk dibuat karena jangan sampai nanti pada saat setelah menikah hal yang baik-baik saja sebelum perkawinan itu pada akhirnya menjadi tidak baik-baik saja. Jadi hal-hal tersebut tentu saja sangat bergantung kepada pilihan refleksi dari masing-masing pasangan, begitu Ibu. Baik Mbak Ulan, ada satu kata kunci, refleksi. Ketika calon pengantin menjalin hubungan satu dengan yang lain, tentu di dalam hubungan pertemanan maupun keakraban di antara satu dengan yang lain yang sudah menjurus ke arah keseriusan dan pernikahan, tentu di dalamnya harus ada sebuah kata tadi, refleksi. Refleksikan diri, refleksikan pasangan, apakah dia sudah yang tepat, dan juga apakah karakternya ini memang karakter yang kita cari selama ini, ataukah nanti di tengah perjalanan ini sudah bisa dirasakan satu dengan yang lain, adanya potensi-potensi kecocokan ataupun potensi-potensi ketidakcocokan. Nah, ini refleksi ini memang sangat penting untuk dilakukan. Artinya jangan sampai kita melangsungkan sebuah hubungan ini yang tidak sehat atau toxic relationship, yang mana toxic relationship ini hanya akan membawa kepada situasi yang semakin buruk. Jangan juga melangsungkan sebuah hubungan yang kira-kira sudah dianggap banyak sekali pengekangan yang terjadi atau ketidaksesuaian yang terjadi. Jangan hanya didasarkan atas emosi atau istilah zaman sekarang baper semata, tetapi daya nalar, lalu kemudian kesadaran, kemudian juga merasa-rasakan tentang baik buruknya untuk dapat diantisipasi sejak ini. Nah, sahabat keluarga,
kita kembali berbincang dengan Ibu Ulan. Ini hal yang cukup serius ya, jangan sampai sudah terlanjur terjebak quote unquote di dalam situasi yang menyulitkan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Biasanya kalau sulit tuh salah satu pihak ya, menyulitkan, baru kemudian menyadari tentang kata refleksi tadi. Nah, refleksi itu sebaiknya dilakukan sebelum hal terburuk terjadi, jadi untuk dimitigasi. Nah, sahabat keluarga, kita kembali berbincang dengan Ibu Ulan karena ini memang hal yang perlu untuk mendengarkan penjelasan Bu Ulan ini juga perlu dengan sambil dirasa-rasakan ya, sambil juga sahabat keluarga ini mengevaluasi lagi, merefleksi diri lagi hal-hal yang sedang dilakukan saat ini untuk menuju kepada sebuah keseriusan. Nah, Mbak Ulan, itu kata refleksi itu kata yang luar biasa dahsyat sebenarnya. Jadi artinya untuk nanti melangsungkan pernikahan ataupun disertai maupun tidak disertai dengan perjanjian pernikahan, ini adalah pilihan. Nah, adakah Mbak Ulan hal-hal yang esensial lainnya terkait dengan pembuatan perjanjian pernikahan ini untuk sahabat keluarga? Iya. Tadi berkaitan dengan refleksi, betul Ibu, ini kita jangan sampai juga menjadi perkawinan yang tanpa adanya perjanjian perkawinan itu tidak oke loh gitu ya, atau perkawinan yang juga menggunakan perjanjian perkawinan itu sangat bagus, yang pada akhirnya kita bilang sangat penting perjanjian perkawinan. Nah, maka dari itu back to personal gitu ya, kembali kepada kita sendiri dan pasangan masing-masing tentunya untuk bagaimana kemudian itu menjadi bagian daripada yang ditentukan atas dasar refleksi yang panjang. Nah, kita mungkin bisa melihat berkaitan dengan penting atau tidaknya ketika kita tahu dulu mungkin manfaatnya ya Bu ya. Betul. Manfaat daripada perjanjian perkawinan ini seperti apa. Nah, perjanjian perkawinan ini ada berbagai yang tentu saja kita harus ketahui gambarannya seperti apa sih ketika kita punya perjanjian perkawinan. Ketika kita menentukan dalam perjanjian perkawinan berkaitan dengan batasan harta kekayaan gitu ya, ini ada hal yang memang penting untuk diketahui dalam aturan hukum kita, bahwa ketika perkawinan ada yang pada akhirnya berjalan normal. Berjalan normal itu apa? Perkawinan ini mencampurkan harta kekayaan yang akan lahir setelah perkawinan. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi begitu. Nah, ketika memang kita dalam refleksi tadi merasa bahwa wah, kita kalaupun nanti dicampurkan ada nih dampaknya kepada keluarga, contoh keluarga besar gitu, karena harta yang saya miliki sebelum perkawinan itu bukan hanya harta yang lahir karena saya bekerja saja, tetapi ada juga harta yang saya dapat yaitu dari hibah, dari warisan begitu ya, yang pada akhirnya ketika nanti kalaupun kita gabungkan, itu akan menjadi konflik pada saat perkawinan. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa manfaat dari perjanjian perkawinan ini adalah bagaimana kemudian tadi ketika harta kita dari hasil refleksi itu adalah merasa tidak ingin nanti dicampurkan, itu juga ketika sudah perkawinan maka itu penting untuk diatur, yang pada akhirnya kita merasakan manfaatnya bahwa adanya pemisahan harta ini untuk keamanan masing-masing gitu ya. Bagaimana kemudian harta yang lahir dari salah satu pihak itu tidak dinikmati oleh pihak yang lain dalam konteks yang tentu saja dimanfaatkan gitu, atau juga berkaitan dengan beban hutang gitu ya. Ketika kita akan menikah, masing-masing sudah punya hutang atau salah satu pihak punya hutang, tetapi pihak yang lain merasa bahwa saya tidak ingin dibebankan kepada hutang salah satu pasangan, maka perlu dibuat perjanjian perkawinan. Karena jangan sampai keluarga yang sudah dirintis dengan tujuan yang sangat baik malah akan menjadi tidak baik begitu ya, ketika tidak dipersiapkan. Nanti ketika sudah perkawinan
sudah menikah gitu ya, terus juga salah satu pihak dinyatakan valid, maka kedua-duanya akan dieksekusi gitu ya hartanya, yang pada akhirnya tentu saja itu akan menjadi hal yang tidak diinginkan ketika anak tidak bisa makan karena memang seluruh hartanya dieksekusi oleh salah satu pihak yang punya hutang. Nah, ketika terjadi pemisahan harta, nah ini manfaat dari perjanjian perkawinan, yang dieksekusi adalah bagian hanya salah satu pihak yang itu mempunyai beban hutang saja. Contoh, itu bagian-bagian yang memang perlu kita pahami terlebih dahulu dan sangat bergantung kepada masing-masing pasangan. Apakah juga pekerjaannya adalah berdampak pada kepailitan tersebut, contohnya biasanya pengusaha gitu, ataukah juga ternyata pekerjaannya berdampak pada yang sifatnya harus meminjam uang ke bank gitu, sehingga ketika perjanjian perkawinan ini dibuat, pinjaman ke bank ini hanya akan mengikat kepada salah satu pihak saja yang meminjam uang kepada bank tersebut gitu. Jadi memang itu yang penting untuk dipahami ketika perjanjian perkawinan menuangkan hal-hal yang sifatnya pemisahan harta kekayaan gitu. Tambah menarik dan tambah jelas ya sahabat keluarga ini, Mbak Ulan penjelasannya, ruang lingkupnya sampai hutang juga dia bisa diperjanjikan dan sebagainya. Ini sudah sangat jelas yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ulan. Namun demikian sahabat keluarga, beberapa hal yang tadi juga ditekankan oleh Mbak Ulan bahwa mari kita kembali kepada niat tulus ikhlas dalam pembentukan sebuah keluarga. Pernikahan itu diniatkan untuk apa, dan perlu tidaknya, kemudian seberapa manfaat dan seberapa tidak manfaatnya perjanjian pernikahan ini, semua tentu saja tidak ada ukuran pasti. Semua kembali kepada masing-masing individu dalam menyikapi hubungan yang ada, merefleksikan hubungan yang ada, dan juga konfigurasi dari situasi yang ada ini kan sangat unik, sangat tergantung kepada masing-masing individu, masing-masing pasangan dengan berbagai latar belakang keluarganya, dan seberapa kemudian harusnya dan seberapa pentingnya perjanjian tertulis yang menyangkut keperdataan ini perlu untuk dilakukan pada sebuah pernikahan. Nah, apapun keputusannya akan diambil oleh sahabat keluarga, tentu sekali lagi ini banyak-banyaklah mempelajari lingkupnya, banyak-banyaklah mempelajari kemanfaatannya apa dan sebagainya, sertailah niatan pembuatan itu juga dengan sebuah niatan keikhlasan, ketulusan dalam membentuk rumah tangga, bahwa sebuah perjanjian pernikahan atau prenuptial agreement ini jangan juga dijadikan barrier, dijadikan semacam penghalang untuk kehidupan berkeluarga ini berjalan sebagaimana kehidupan keluarga normal lainnya, baik dengan perjanjian maupun tidak dengan perjanjian. Kan memang sudah ada koridor-koridor kita membentuk sebuah keluarga ini. Jangan sampai itu malah jadi barrier, jangan sampai itu malah menjadi sebuah penghalang, penghambat, dan pangkal ya. Jangan sampai menjadi pangkal atau sebab terjadinya konflik-konflik. Ini kan sebenarnya justru membentengi ya apabila konflik itu terjadi. Jangan sampai dia malah jadi pangkal konflik. Nah, sahabat keluarga, masih dengan Mbak Ulan Sari. Tentu saja podcast Saga senantiasa menghadirkan hal-hal yang di-request oleh para peminat podcast Saga ini. Di antaranya yakni dengan menghadirkan Mbak Ulan Sari ini. Tentu saja jangan lupa share, like, dan subscribe serta pencet tombol merahnya. Kita masih dengan Mbak Ulan Sari. Nah, Mbak Ulan Sari, semakin menarik saja kalau kita melihat hal-hal yang tadi dibahas. Ini tentu bahasan tentang hal ini nih, kalau ingin terus diulas nih banyak sekali ya, banyak sekali. Betul. Tapi kita batasi kali ini dengan hal-hal yang menyangkut kaidah hukumnya, ruang lingkupnya, manfaatnya, dan sebagainya.
dan hal-hal yang terkait dengan psikologinya tentu ada juga. Betul. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikologi, insya Allah di lain kesempatan kita akan hadirkan psikolog yang juga akan menyoroti tentang fenomena yang saat ini lumayan mulai viral. Betul. Karena banyak yang sudah mulai mengungkap adanya prenuptial agreement ini, perjanjian pernikahan ini, ke media sosial, lalu kemudian juga ke tayangan-tayangan infotainment dan sebagainya, sehingga semakin banyak sahabat keluarga juga yang ingin tahu. Nah, sahabat keluarga, kita masih dengan Mbak Wulansari. Kita ingin tahu lebih dalam lagi terkait dengan persiapan-persiapan, misalnya ya bagi pasangan atau calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan perjanjian pernikahan. Kira-kira kita tanya yuk ke Mbak Wulansari. Mbak Wulansari, ini persiapannya itu apa saja yang perlu kita lakukan kalau ingin membuat perjanjian pranikah? Iya. Misalnya satu pasangan nih yang satunya sudah sangat terbuka dan sangat ingin, jika pasangannya tidak ingin, Iya, seperti betul. apa? Kalau dua-dua ingin kan ini tinggal berproses. maju, betul. Tapi kira-kira persiapan apa ya ini Mbak Ulan yang Iya. perlu dilakukan? Ketika memang ada salah satu pihak yang merasa ingin gitu ya, tetapi pasangan yang lain merasa tidak ingin, tentu saja kita perlu gali lebih dalam ya, alasan kenapa salah satu pasangan itu tidak ingin membuat perjanjian perkawinan. Jangan-jangan memang karena tidak paham gitu ya, apa sih perjanjian perkawinan gitu. Nah, ketika memang jawabannya tidak paham, tentu saja kita salah satu pihak yang merasa sudah paham bisa memberikan informasi gitu ya, apa sih perjanjian perkawinan. Tadi setelah diberikan informasi terkait dengan apa itu perjanjian perkawinan dan juga manfaat dari perjanjian perkawinan, tetapi salah satu pasangan tetap kekeh gitu ya, tidak ingin membuat perjanjian perkawinan, itu juga bisa ditanya kembali apa alasannya. Mungkin juga ada hal-hal yang itu sangat sensitif begitu ya, berkaitan dengan poin-poin yang sebenarnya salah satu pihak ingin tuangkan dalam perjanjian perkawinan, tetapi salah satu pihak yang lain merasa bahwa itu akan sensitif untuk dirinya, atau bahkan juga dia masih memikirkan keluarga besar yang seharusnya sebenarnya kalau mau berkeluarga tidak perlu dominan memikirkan keluarga besar, tetapi ada hal-hal ini sangat back to personal gitu ya, kembali kepada masing-masing gitu. Dan tentu saja tadi refleksi menjadi penting, karena ketika sudah mengetahui apa itu perjanjian perkawinan, manfaatnya apa, tetapi ada hal yang dirasa ini tidak perlu, seperti halnya ada contoh yang bisa kita saksikan juga ya di media sosial begitu. Ada salah satu pasangan yang ketika akan melangsungkan perkawinan, membuat perjanjian perkawinan, draftnya itu sudah sama-sama dituangkan gitu ya, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan begitu ya, seorang pasangan ketika calon pengantin memutuskan akan membuat perjanjian perkawinan. Tadi berkaitan dengan refleksi masing-masing, apa sih kebutuhannya yang penting untuk dituangkan dalam perjanjian perkawinan ini gitu ya, karena untuk menuangkan apa yang dirasa penting dan tidak itu menjadi bagian daripada hasil dari refleksi pasangan tersebut gitu. Jangan sampai seperti ada informasi yang beredar di media sosial gitu ya, berkaitan dengan sudah dibuatkan draftnya, sudah ditelaah oleh masing-masing lawyer gitu ya, dan dirasa aman untuk kedua belah pihak, menguntungkan kedua belah pihak, tetapi salah satu pihak merasa bahwa tidak perlu dilakukan perjanjian perkawinan tersebut. Nah, hal-hal tersebut kan bisa diantisipasi ya, ketika memang kita sudah betul-betul tegas dan juga yakin gitu bahwa untuk kita, untuk pasangan kita merasa perlu atau tidak gitu membuat perjanjian perkawinan. Nah, ruang lingkup yang harus dituangkan itu betul-betul menjadi bagian yang sama-sama dilakukan saling feedback gitu. Penting tidak terkait dengan tadi Ibu menyampaikan berkaitan dengan pengasuhan ya Bu ya, berkaitan dengan bagaimana nanti tata perilaku yang sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi poin yang penting untuk di-highlight dari perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan tersebut, itu juga bisa dituangkan. Nah, sahabat keluarga, kita masih terus berbincang dengan Mbak Wulansari, tapi sekali lagi terus merefleksi diri.
seberapa siapkah kita untuk melakukan prenuptial agreement atau perjanjian pernikahan, dan seberapa pasangan kita juga siap untuk melakukan itu. Kalau tadi dari uraiannya kita bisa melihat tidak semata-mata kesiapan secara hukum saja yang perlu dilakukan antara kedua belah pihak, tapi juga ada satu kesiapan lainnya yang perlu kita perhatikan, yaitu kesiapan mental, kesiapan psikologis. Walaupun secara hukum sudah clear and clean, sudah bisa dilangsungkan upaya-upaya perjanjian tersebut, tapi kalau kesiapan mental dan psikologis belum bisa dilakukan, maka hal ini pun tidak bisa terjadi. Nah, artinya tidak bisa berdiri sendiri dari aspek hukum saja, tapi juga dari aspek mental, psikologis, dan juga kembali lagi kepada niat untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Iya. Nah, Ibu boleh ya. saya tambahkan sedikit Silakan, nggak, Mbak Bu? Ulan. Memang ada cerita ya berkaitan Iya. dengan tadi Ibu singgung masalah jangan sampai menjadi konflik gitu ya, dan harus dipersiapkan Betul. secara psikologis. Iya, Karena ada yang memang karena salah satu pihak ini ngotot untuk membuat perjanjian perkawinan, pada akhirnya perkawinan yang itu menjadi impian itu tidak dicapai atau gagal menikah, ya, gagal melangsungkan perkawinan karena konflik untuk membuat perjanjian perkawinan ini tidak teratasi oleh masing-masing pasangan. Nah, mungkin ini juga yang penting untuk di-highlight ya, terkait dengan bagaimana pasangan ketika mempersiapkan untuk membuat perjanjian perkawinan. Lagi-lagi poin yang harus disepakati atau dipersiapkan bersama-sama adalah jangan sampai keputusan untuk membuat atau tidak membuat ini malah menjadi konflik yang menyebabkan tidak terjadinya perkawinan yang sebenarnya itu menjadi tujuan bersama. Itu yang mungkin, ataukah mungkin juga karena salah satu pihak menjadi tahu masing-masing ini pada posisi yang seperti memaksakan kehendak, terus perjanjian perkawinan ini menjadi bagian daripada jembatan. Oh, ternyata kita menjadi tahu gitu ya pasangan kita seperti apa, jadi memutuskan untuk gagal menikah karena untuk memutuskan hal ini saja sudah sulit begitu. iya. Nah, sahabat keluarga, perjanjian pranikah atau perjanjian pernikahan itu tadi ya, dari Mbak Ulan juga, dan sudah dari awal tadi kita perbincangkan, dia sebenarnya kita maksudkan untuk menjadi sebuah alat, quote unquote, atau sebuah payung ya, sebuah sarana pengaman gitu, merupakan sarana pengaman jika hal-hal buruk terjadi dalam pernikahan. Sudah aman nih gitu. Tapi jangan sampai itu justru menjadi pemicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang tadi kita ingatkan terus ya, baik sebelum menikah menjadi tidak jadi menikah, atau ketika sudah menikah malah jadi sumber konflik, ini harta gue, ini harta lu, dan sebagainya. Itu yang perlu dihindarkan. Nah, jadi kesiapan mental, kesiapan psikologis itu memang harus menyertai keputusan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian pernikahan. Nah, kita sampai kepada segmen terakhir ini masih dengan Mbak Ulan. Jika ada pasangan ya yang memilih untuk membuat perjanjian pernikahan, prosedurnya ini gimana sih, Mbak Ulan? Oh iya. Nah, ini nih tentu saja yang penting untuk kita ketahui bersama ya para sahabat keluarga di rumah, berkaitan dengan ketika keputusannya adalah akan membuat perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah istilahnya. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam hal untuk memenuhi prosedur atau syarat-syarat yang memang sudah berlaku di aturan hukum Indonesia. Itu yang pertama, kita harus membawa kartu identitas, KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, terus juga list harta kekayaan disertai dengan bukti kepemilikan masing-masing pihak. Nanti harus dibawa ke kantor notaris. Notaris akan membantu dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan ini. Nah, dari situ nanti akan dibantu oleh notaris didaftarkan kepada pencatat perkawinan. Nah, ini pencatat perkawinannya ini ada
beberapa kemungkinan jika beragama Islam didaftarkannya di KUA sesuai dengan perkawinan kita dicatatkan. Begitu juga nanti ketika memang non muslim maka didaftarkan kepada catatan sipil. Nah itu ketika memang perjanjian dilakukan pranikah atau sebelum menikah. Nah, tetapi ketika akan dilakukan perjanjian perkawinan ini setelah menikah, maka tambahannya itu berkaitan dengan bukti perkawinan gitu ya, akta perkawinannya seperti apa, terus juga tentu saja tadi list-list daftar kekayaan yang sudah dimiliki selama perkawinan. Nah itu gambaran perbedaannya ketika memang ada akan dibuat sebelum perkawinan dan juga setelah perkawinan gitu. Baik, Mbak Ulan, semakin jelas ya. Jadi baik sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan itu bisa dibuat perjanjian perkawinan ini. Dan tenggang waktunya ini tidak ada aturan resmi ya, berapa bulan, berapa tahun sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan ya, tidak ada exact berapa bulan, berapa tahun gitu enggak. Bisa kapanpun ya. Betul Ibu, tidak ada aturan yang mencantumkan secara tegas gitu ya bahwa berapa bulan setelah perkawinan itu boleh dibuat perjanjian perkawinan, dan juga sebelumnya pun seperti itu. Nah sebelum perkawinan akan nanti dicatatkannya berbarengan pada saat pencatatan akta perkawinan. Nah ketika sudah ada akta perkawinan ataupun sudah menikah, akan membuat perjanjian perkawinan itu kapan gitu ya, sampai dengan pasangan merasa butuh begitu ya. Mungkin sudah 5 tahun perkawinan, 10 tahun perkawinan baru merasa butuh, yang tadinya penghasilan dari salah satu pihak itu tidak ada yang pengusaha gitu ya, atau tidak ada yang riskan untuk tadi yang seperti saya sudah ceritakan berkaitan dengan pilot dan sebagainya, maka ini sudah mulai butuh nih kita, karena memang ada resiko-resiko berkaitan dengan adanya eksekusi pada harta kekayaan keluarga yang dirasa itu tentu saja akan menjadi resiko besar bagi pengaturan keuangan keluarga. Nah ini juga menjadi bagian daripada refleksi secara terus-menerus gitu ya, sepanjang keluarga ini dibangun, maka faktor-faktor resiko harus tetap terus diidentifikasi selama perjanjian perkawinan itu baru dirasa dibutuhkan. Setelah perkawinan berapa puluh tahun pun itu diperbolehkan untuk dibuat begitu. Baik. Nah, sahabat keluarga, kita sampai pada penghujung podcast Saga. Ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah perjanjian pernikahan yang dibuat baik sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan hendaknya kita hindarkan untuk menjadi sumber konflik. Dia ditujukan atau bermanfaat untuk melindungi diri masing-masing pihak dan juga yang diperjanjikan untuk upaya mitigasi dan upaya keamanan hal-hal yang ingin diamankan apabila hal-hal buruk terjadi selama pernikahan. Hal-hal buruk itu diantaranya perceraian, ataupun diantaranya ada eksekusi kepailitan, ataupun hal-hal buruk lainnya. Perjanjian pernikahan juga perlu dihindarkan untuk memberikan label kepada masing-masing harta. Apabila kita terjebak pada pelabelan harta benda yang dibawa oleh masing-masing pihak, yang dikhawatirkan adalah dalam kehidupan berkeluarga nanti juga ada pengkotak-kontakan harta. Ada pengkotak-kotakan harta sehingga ketika dilakukan penggunaan harta yang dibawa oleh masing-masing pihak ini ada kesungkanan. Ada juga kemudian pengungkit-ungkitan ataupun ada hal-hal lain yang tidak baik lainnya. Itu yang perlu kita hindarkan. Maka perjanjian pranikah ini juga hindarkan untuk pelabelan hal-hal semacam itu. Pada hakikatnya sebuah pernikahan adalah menyatunya dua individu untuk tujuan yang sangat mulia, menjadi khalifah di muka bumi ini, untuk meneruskan keturunan-keturunan yang soleh-solehah yang baik, dan juga untuk membentuk sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah, apapun agama yang dianut sesuai dengan tuntunan agama masing-masing tentunya.
Nah, sahabat keluarga, kita sudah banyak berbincang mulai dari apa, mengapa, bagaimana, dan seperti apa perjanjian pranikah yang dikenal dengan prenuptial agreement itu melalui podcast Saga kali ini. Dan masih banyak lagi angle yang bisa kita perbincangkan, diantaranya mengenai kesiapan psikologis dan juga dampak psikologisnya. Insya Allah kita akan hadir di kesempatan berikutnya. Nah, sahabat keluarga, di penghujung podcast Saga kita kali ini, pertanyaan masih tersisa tentu saja di benak kita masing-masing. Perlukah membuat prenuptial agreement atau perjanjian pranikah? Kita serahkan kembali kepada para sahabat keluarga, kepada para calon pengantin, dan banyak-banyaklah membaca, berkonsultasi dengan ahlinya dan orang yang bisa dipercaya untuk itu. Untuk podcast Saga kita kali ini, saya Tuti Kusumawati bersama Mbak Wulan Sari mengucapkan terima kasih atas perhatian sahabat keluarga semuanya. Semoga hal-hal yang kita perbincangkan ini memberikan manfaat, dan jangan lupa untuk menyebarluaskan manfaat-manfaat ini kepada keluarga-keluarga lainnya dan juga kepada calon pengantin. Jangan lupa juga berkonsultasi kepada ahlinya, kepada orang tua, kepada mereka yang memang bergerak di bidang praktisi hukum dan juga psikolog tentunya. Demikian, terima kasih dari kami dari studio podcast Saga. Sampai jumpa. Assalamualaikum.